Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ramadan, NIM 2101012140113 dari kelas D, akan mempresentasikan tugas rekayasa nilai berupa studi kasus State Road 826 Palmetto Expressway Managed Lanes PDNE Study. Untuk latar belakang studi kasus ini, jadi pada studi value engineering yang dilakukan dalam kasus ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan nilai guna jalan State Road 826 Palmetto Expressway yang berlokasi di Miami-Dade County, Florida. Panjang jalan sekitar 6 mil. Tujuan lain dari dilaksanakannya studi ini ialah untuk menambah dua lajur tambahan di tiap jalur sepanjang tengah koridor jalan. Fungsi dari lajur tambahan ini ialah untuk meningkatkan mobilitas kendaraan, mengurangi kemacetan lalu lintas, dan menyediakan tambahan pilihan lajur untuk berkemudi di sepanjang Jalan Nasional 826 Palmetto Expressway. Adapun outline dari presentasi ini ialah yang pertama data proyek berupa data umum dan data ekonomis proyek, yang kedua hasil studi berupa hasil dari studi value engineering pada proyek, dan yang ketiga rekomendasi yang dihasilkan oleh tim VE. Yang pertama data proyek berupa data umum dan data ekonomi proyek. Dan untuk data umumnya sendiri, yang pertama judul proyek ialah Value Engineering for Transportation Improvement State Road 826. Yang kedua lokasi di Miami, Florida, USA. Yang ketiga panjang jalan sepanjang 6 mil. Kemudian tanggal pelaksanaan proyek ialah 14 sampai 18 Mei 2012. Kemudian pemilik dari proyek ini ialah Florida Department of Transportation atau FDOT. Kemudian konsultan VE ialah PMA Consultants LLC. Kemudian ketua tim VE ialah Rick Johnson, PE CVS. Dan untuk denah proyek pada studi kasus ini ditampilkan pada gambar di layar yang dilingkari oleh lingkaran merah dan garis, dan untuk jalannya sepanjang garis ungu. Kemudian untuk selanjutnya data ekonomis proyek. Tim VE menggunakan data ekonomi dengan mengumpulkan informasi dari PD dan E, konsultan Long Range Estimate atau LRE sejak 29 Februari 2012. Berikut parameter suku bunga yang digunakan. Untuk tahun analisis ialah tahun 2012, tahun ekonomis ialah 30 tahun dimulai dari 2014. Kemudian nilai interest sebesar 5% dan nilai inflasi sebesar 3%. Yang kedua, hasil studi. Hasil dari studi VE. Tim VE awalnya menghasilkan 31 ide dan 9 ide ditentukan untuk menjadi saran desain selama fase pengembangan ide dari rencana kerja VE. Ide-ide tersebut kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria evaluasi untuk proyek ini. Akhirnya dikategorikan 6 ide sebagai rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh para desainer. Rekomendasi yang dikembangkan oleh tim studi VE akan secara langsung mempengaruhi desain proyek. Yang ketiga, rekomendasi. Adapun rekomendasi yang dihasilkan pada studi kasus ini ada 6 rekomendasi, di mana tiap-tiap rekomendasi memiliki nomor. Untuk rekomendasi pertama nomor 6, yang kedua nomor 13, yang ketiga nomor 16, yang keempat nomor 19, yang kelima nomor 22, dan yang keenam nomor 23. Dan yang pertama ialah rekomendasi 1 dengan nomor 6. Adapun rekomendasi ini berupa mempertimbangkan 4+1, di mana 4+1 ini dimaksudkan 4 lajur tambahan ditambah 1 lajur dengan adanya bahu jalan penuh di lajur yang dikonstruksi di tiap jalur. Adapun keuntungan dari rekomendasi ini ialah yang pertama biaya awal yang rendah, kemudian dampak operasional yang lebih sedikit, yang ketiga menyediakan aliran pendapatan awal, kemudian mengurangi dampak ke area konstruksi, dan yang terakhir memanfaatkan infrastruktur yang ada. Adapun kerugian dari rekomendasi ini ialah kekhawatiran yang mungkin timbul mengenai aliran lalu lintas yang berdampak lebih lambat. Yang kedua, jalur terkelola tunggal belum pernah diterapkan sebelumnya di Florida. Dan yang ketiga, pemeliharaan delineator bermasalah. Potensi pendapatan pada rekomendasi ini ialah sebesar 5.360.000 US dollar, yang merupakan potensi pendapatan minimum. Di sini bisa dilihat
terdapat 4 lajur tambahan ditambah 1 lajur lagi pada desain jalan berikut. Kemudian rekomendasi yang kedua nomor 13 berupa dari jalan NW36 ke NW58 diatur ulang garis tengah northbound ke arah timur sepanjang frontage road. Keuntungan dari rekomendasi ini ialah yang pertama secara signifikan meningkatkan lebar bahu bagian dalam hingga 12 kaki di kedua arah lalu lintas. Yang kedua, operasi lalu lintas akan sangat meningkat. Yang ketiga, tanggap darurat akan meningkat secara signifikan. Yang keempat, adanya pendapatan tambahan. Dan yang kelima, tiang yang dipasang di bahu jalan akan lebih mudah dirawat. Adapun kerugian dari rekomendasi ini ialah yang pertama, peningkatan biaya konstruksi, waktu konstruksi, dan pemeliharaan lalu lintas. Yang kedua, rekonstruksi dinding halang median mengakibatkan 2 pergeseran MOT tambahan. Kemudian untuk potensi pendapatan dari rekomendasi ini ialah sebesar 1.282.000 US dollar. Adapun untuk desain rekomendasi ialah sebagai berikut. Di sini bisa dilihat untuk dinding yang berwarna merah itu merupakan sesuai dengan proposed design yang dimana sesuai dengan original design yang pada proposed design digeser ke timur, ke arah timur. Dan diperlihatkan di gambar yang bawah. Kemudian untuk rekomendasi yang ketiga, nomor 16, berupa pada persimpangan I75, garis tengah alignment dimodifikasi sehingga memungkinkan adanya 10-12 kaki untuk bahu jalan bagian dalam. Keuntungan dari rekomendasi ini ialah meningkatkan lebar bahu dari 4 kaki menjadi 10-12 kaki di semua arah lalu lintas untuk setiap jenis jalur. Yang kedua, operasi lalu lintas akan sangat meningkat. Kemudian untuk kerugian sendiri, yang pertama akan meningkatkan biaya konstruksi, yang kedua meningkatkan waktu konstruksi, yang ketiga membutuhkan pemeliharaan gorong-gorong yang panjang, dan yang keempat dapat mempengaruhi perizinan. Potensi pendapatan dari rekomendasi ini ialah 3.428.000 US dollar. Di sini bisa dilihat pada gambar yang di atas, kanal yang digunakan ialah kanal yang terbuka, sehingga pada proposed design diusulkan untuk menggunakan kanal tertutup seperti yang ditampilkan di gambar yang di bawah. Kemudian untuk rekomendasi 4 nomor 19, antara jalan NW74 dan Oke Cobe, lajur southbound dilebarkan ke arah barat, menyediakan 12 kaki untuk bahu jalan di bagian dalam, dengan cara mengatur ulang pintu masuk di jalan Oke Cobe atau membeli sejumlah kecil hak dari jalan. Keuntungan dari rekomendasi ini ialah yang pertama meningkatkan lebar bahu jalan bagian dalam dari 4 kaki hingga 12 kaki. Yang kedua memungkinkan kendaraan yang cacat masuk ke bahu tanpa mengganggu operasi jalur yang dikelola. Dan yang ketiga bahu jalan sepanjang 12 feet memberikan kondisi yang lebih baik daripada 4 feet. Adapun kerugian dari rekomendasi ini ialah yang pertama, peningkatan biaya, yang kedua peningkatan pemeliharaan lalu lintas selama konstruksi. Dan untuk potensi pendapatan dari rekomendasi ini ialah sebesar 7.632.000 US dollar. Dan untuk desain konstruksi yang diusulkan bisa dilihat pada layar. Dan rekomendasi yang kelima, nomor 22 ialah di section 5 dilakukan konstruksi crown dan pengupasan selebar 16 kaki pada jalan untuk menghindari penggilingan dan pelapisan ulang serta untuk perpanjangan jalur utara ke-5 jauh ke arah selatan. Keuntungan dari rekomendasi ini ialah yang pertama lebih sedikit biaya keseluruhan karena menghilangkan pengerjaan ulang, dan yang kedua mengurangi pendapat publik yang negatif tentang konstruksi yang terlihat boros dan dampak lalu lintas tambahan. Adapun kerugian dari rekomendasi ini ialah yang pertama menggeser biaya pekerjaan ke proyek bagian 5 saat ini, dan yang kedua upaya mendesain ulang untuk bagian 5. Adapun untuk potensi pendapatan dari rekomendasi ini ialah 940.000 US dollar. Adapun untuk desain crown yang dilakukan seperti pada layar. Kemudian rekomendasi 6 nomor 23 ialah dengan menambah variabel batas kecepatan di lajur umum. Keuntungan dari rekomendasi ini ialah meningkatkan operasi dan secara aktif mengelola aliran pada jalur tujuan umum. Yang kedua, peningkatan hasil yang diantisipasi karena variasi kecepatan yang diperkecil. Dan yang ketiga, memberikan kecepatan yang lebih konsisten.
Adapun untuk kerugian dari rekomendasi ini ialah yang pertama peningkatan biaya modal dan pemeliharaan yang berkelanjutan untuk tanda-tanda dinamis. Yang kedua konsep baru untuk wilayah dan penerimaan publik. Adapun potensi pendapatan dari rekomendasi ini ialah sebesar 2 juta US dollar sampai 5 juta US dollar. Dan berikut saya tampilkan untuk ringkasan dari beberapa rekomendasi yang telah saya sebutkan tadi. Dan untuk presentasi yang dapat saya bawakan telah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.